Memang hingga kini nama Ganjar, Prabowo, dan Anies masih mendominasi elektabilitas capres. Survei terbaru dari Poltreking mencatat Prabowo Subianto meraih posisi sebagai calon presiden dengan elektabilitas teratas dari calon lainnya. Dari survei tatap muka yang digelar sejak bulan Februari hingga April 2023, Prabowo Subianto, calon presiden Partai Gerindra, meraih elektabilitas tertinggi sosok calon presiden dengan capaian 30,1%. Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menempati posisi kedua dengan capaian 28,3%. Sementara Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan capaian 20,4%. Kini pertemuan antar partai hanya akan menyodorkan nama cawapres. Dalam konteks ini tentu menarik membaca peta elektabilitas cawapres. Survei Poltreking menunjukkan sosok Menteri BUMN Erick Thohir tercatat sebagai sosok dengan elektabilitas tertinggi untuk posisi cawapres dengan capaian 17,1%. Menparekraf Sandiaga Uno menempati posisi kedua dengan capaian 15,5%, sementara Ridwan Kamil berada di posisi ketiga dengan capaian 13,5%. Erick Thohir di stabil sebenarnya ada stabil cenderung naik tapi tipis. Sandiaga Uno juga stabil cenderung naik sekitar 2,5% juga ada kenaikan. Kemudian, Ridwan Kamil ada tren turun setelah masuk ke Partai Golkar. Justru terkoreksi trennya turun. Masing-masing partai pengusung capres akan hati-hati menentukan cawapres. Sebab dengan perbedaan angka elektabilitas yang tipis antar capres, posisi cawapres akan sangat menentukan kemenangan. Menurut saya, semua partai harus berhati-hati dan menentukan cawapres. Sekarang ini fasenya tentukan capres dulu memang. Sudah benar sebenarnya, sudah tepat. Misalnya kita lihat sekarang di Pak Ganjar sudah diumumkan dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, Mas Anies sudah sejak awal oleh Nasdem dan dua partai lainnya, dan kemungkinan besar nih Pak Prabowo dengan partai-partai lainnya. Saya kira tidak buru-buru juga di porosnya Gerindra ini. Mungkin ada kesepakatan pertama itu adalah menentukan Pak Prabowo sebagai capres itu dulu, baru nanti bicara tentang cawapres. Karena bicara cawapres, banyak variabel, pasti satu variabel elektabilitas. Elektabilitas ini akan menjadi pertaruhan penting, di mana capresnya 3 orang ini kompetitif, marginnya tidak terlalu jauh, sehingga membutuhkan topangan yang komplementer dari seorang cawapres yang bisa mendukung secara elektoral. Yang kedua, dibutuhkan juga figur cawapres yang akseptabilitas atau tingkat penerimaannya tinggi, baik ke partai koalisi, supaya tidak ada penolakan, dia bisa menghimpun partai, akseptabilitasnya kepada kingmaker, tokoh-tokoh utama yang di belakang layar kan banyak, ada Pak Jokowi, selain Pak Surya Paloh dan Bu Mega dan lain sebagainya. Selain itu juga ya kalau bisa ada tadi elektabilitas, akseptabilitas, sinergisitas atau kekuatan logistik yang memadai. Nah, variabel ini penting di fase winning the election untuk memenangkan pertarungan. Baru yang ketiga baru mungkin kita bicara normatif, membuat prasyarat ya kalau menang governability, kalau bisa duit tunggal saling menguatkan, kalau ini Pak Prabowo dan lebih pada politik pertahanan dibutuhkan yang kuat di ekonomi misalnya, dari sisi supaya tidak ada matahari kembar, kemudian mereka chemistry-nya juga bagus, kompetensinya saling menguatkan, itu nanti kalau terpilih. Nah sekarang itu yang diperhitungkan mereka adalah fase yang kedua, memenangkan pertarungan. Karena itu pertemuan antar partai saat ini tinggal menjadi ajang tukar tambah proposal cawapres. Salah pilih cawapres akan menentukan hasil akhir kontestasi.